Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, supaya pandemi ini cepat usai dan kita bisa berkumpul kembali belajar di sekolah ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, Ananda kemarin sudah menyelesaikan subtema 1, yakni tentang tumbuhan sahabatku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 2, yakni hewan sahabatku. Nah, Ananda akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Selain itu, kita akan mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Selain itu juga akan belajar tentang ide pokok pada teks laporan. Wah, pembelajaran kali ini akan sangat menyenangkan bukan? Nah, supaya menambah keberkahan, tentu alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, simak video Ibu baik-baik, catat hal-hal pentingnya, dan apabila ada yang belum dipahami silahkan tanyakan di kolom komen ya. Ya, selamat belajar Ananda semuanya. Ya, di sini Ibu ingin bertanya, adakah di antara Ananda yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, misalkan Ananda ada yang mempunyai hewan peliharaan kucing, kelinci, atau bahkan ayam. Nah, hewan-hewan tersebut tentu menjadi sahabat ya bagi kita semua. Ya, nah setiap hewan itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak ya. Dengan kemampuan berkembang biak, nah hewan dapat melestarikan jenisnya. Ya, nah Ibu di sini akan menjelaskan 3 cara berkembang biak pada hewan ya. Ananda semua silahkan catat dan ingat materi ini. Oke. Yang pertama itu dengan cara ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini Ibu akan memberitahu ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu. Ciri-ciri fisiknya di antara lain hewan tersebut tidak memiliki daun telinga. Ya, selain itu juga mengerami telurnya. Coba Ananda perhatikan, hewan apa saja sih yang berkembang biak dengan cara bertelur? Tentu sudah tidak asing bukan? Bahkan menjadi favorit kita semua, yakni ayam. Coba di kulkas saja ada telur ayam ya. Nah, ayam salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selain itu juga ada ikan, ada katak, ada burung ya. Coba sebutkan apalagi sih hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ya, catat ya, yang pertama ovipar, yakni hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, sekarang ada vivipar, yakni hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri ya, yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Jadi Ananda bisa membedakan ya dari segi ciri fisik. Hewan yang melahirkan itu rata-rata memiliki daun telinga. Selain itu seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut ya. Coba amati lingkungan Ananda semua di sekitar. Adakah hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut? Ya, tentu banyak bukan? Nah, salah satu yang paling dekat dengan manusia
hewan dengan cara berkembang biak melahirkan itu yakni kucing. Coba Ananda ingat-ingat, kucing memiliki daun telinga bukan? Selain itu, tubuh kucing juga ditutupi oleh rambut. Ya, nah kucing merupakan salah satu hewan vivipar ya, atau dengan cara melahirkan berkembang biaknya. Selain itu juga ada sapi, kambing itu juga berkembang biak secara vivipar. Sebutkan hewan-hewan lainnya coba yang berkembang biak dengan cara vivipar. Ya, sudah 2 yang Ibu sebutkan, dari mulai ovipar, vivipar, dan yang ketiga itu ovovivipar. Jangan terbalik ya. Ini ovovivipar, yakni hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Wah, bagaimana itu maksudnya ya? Bertelur tapi sekaligus melahirkan. Nah, contohnya itu salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yakni sejenis ular ya. Ular itu pada beberapa jenis spesiesnya itu ada yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak telur yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ya. Nah, jadi maksudnya begini. Ketika di dalam kandungan ibunya, ular tersebut berbentuk atau berupa telur. Nah, namun ketika dilahirkan itu berupa anak indukannya. Ya, telurnya jadi dipecahkan di dalam perut seperti itu. Ya, itu perkembangbiakan ovovivipar ya. Nah, sekarang coba Ananda amati hewan-hewan yang Ibu tampilkan. Ya. Nah, di situ ada ikan, ada kura-kura, ada sapi, ada burung, buaya, paus, ayam, ular, kucing, ya. Nah, coba sekarang tugasnya Ananda kelompokkan hewan tersebut ke dalam 3 jenis perkembangbiakan, dari mulai ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Siap? Apabila mendapat keraguan atau ketidakjelasan, silahkan Ananda sampaikan ke Ibu, atau kalian bisa googling dengan Google ya. Siap? Ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan melanjutkan dan mengetahui bagaimana sih kondisi geografis itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN ya. Nah, tadi kan sedang membahas mengenai hewan ya. Nah, di sini gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, selain itu juga Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan itu lebih besar dibanding luas daratan. Nah, luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Ya, di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Ya, selain itu, Ananda tahu tidak burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Wah, ternyata hewan sahabat kita itu banyak sekali ya. Tidak hanya di Indonesia yang spesiesnya sangat banyak. Ternyata di negara tetangga kita juga terdapat banyak hewan yang dirasa spesial ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih potensi ekonominya ya dari keragaman geografis. Ya, kondisi geografis di Asia Tenggara ini membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari.
Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara pertama yang akan kita bahas yakni Brunei Darussalam. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam ya. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi kondisi geografis Brunei itu sangat berpotensi dari segi gas alamnya ya. Dicatat ya. Nah, negara kedua yakni Filipina. Oke, Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi Filipina itu potensi alam geografisnya itu yakni pada bidang pertanian ya. Oke, sekarang negara ketiga yakni negara tercinta kita ya, Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Wah, kondisi geografis Indonesia ini sangat kaya ya, dari mulai pertaniannya, pariwisatanya, bahkan pertambangannya. Wah, sangat luar biasa bukan? Nah, negara selanjutnya yakni Kamboja ya. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Jadi, kondisi geografis di Kamboja itu sangat cocok pada bidang pertaniannya ya, yakni padi dan karet. Oke, nah selanjutnya yakni negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Sama ya, seperti Kamboja, yakni di bidang pertanian. Selanjutnya yakni Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ya, negara selanjutnya yakni Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya. Selanjutnya yakni Singapura.
Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia ya. Singapura ini sudah menjadi negara maju ya. Rata-rata penerbangan mancanegara itu rata-rata transit di Singapura ya. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya yakni Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah membandingkan dua negara kan? Masih ingat? Tapi membandingkan dalam segi sosial budayanya. Nah, karena Ananda sudah memperoleh informasi mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN, Ananda boleh menambahkan informasi mengenai potensi ekonomi dari dua negara tersebut ya. Misalkan Ananda dulu sudah memilih Indonesia dan Singapura. Dari segi sosial budayanya sudah Ananda catat nih, sudah dibandingkan. Nah, sekarang silahkan Ananda tambahkan kembali informasi mengenai potensi ekonomi dari Indonesia dan dari Singapura. Siap? Ya. Nah, tambahkan pada diagram yang kalian sudah buat sebelumnya ya, atau buat diagram baru juga dipersilahkan ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan terakhir, yakni Ananda akan menuliskan ide pokok dari teks laporan. Tapi coba perhatikan di buku siswa pada tema 1 halaman 72. Adakah di situ teks laporannya? Tidak ya. Nah, Ananda akan mencoba mendengarkan ibu yang akan membacakan teks laporannya. Ananda menyimak, kemudian Ananda akan menuliskan ide pokok dari teks laporan yang ibu bacakan. Siap? Simak baik-baik teks laporan yang ibu bacakan ya. Judulnya Landak. Landak tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63 sampai 80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras serta kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Paragraf kedua, landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Saat diserang, landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuh. Landak sangat menyukai kulit kayu. Mereka sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora seperti harimau. Adanya landak di hutan adalah penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Nah, sekarang tugasnya silahkan Ananda catat dari teks yang sudah ibu bacakan. Yang pertama, judulnya apa? Ya. Yang kedua,
ide pokok dari setiap paragrafnya apa? Ada 2 paragraf yang sudah Ibu bacakan. Sebutkan ide pokoknya. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Siap? Apabila perlu pengulangan, silahkan diulangi videonya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran 1 kali ini sudah selesai. Banyak sekali ilmu yang didapat pada pembelajaran ini ya. Dari mulai tadi perkembangbiakan hewan ya. Ibu rangkum kembali, yakni ada 3, ovipar, vivipar, dan opovivipar. Selain itu, kita semua sudah mengetahui bagaimana kondisi geografis suatu negara itu berpengaruh juga pada potensi ekonominya ya. Nah, dan yang terakhir, Ananda sudah mampu menyimak teks laporan dan menuliskan ide pokoknya. Luar biasa ya. Nah, Ibu ingin bertanya. Silahkan jawabannya tulis di kolom komentar ya. Coba sebutkan, selain hewan yang sudah Ibu sebutkan tadi, hewan apa lagi sih atau hewan apa saja sih yang berkembang biak secara ovipar ya? Coba Ananda sebutkan 1 saja hewan yang belum Ibu sebutkan itu yang berkembang biak secara ovipar. Siap? Tulis di kolom komen ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran cukup sekian dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.